Mobile phone dapat digunakan sebagai pendidikan kesehatan maternal secara online. Emang bisa? Tentu bisa dong. Di sini, kami akan jelaskan. Dalam situasi normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Apalagi pada saat situasi bencana alam yang disebabkan oleh coronavirus ini atau COVID-19 yang mewabah di dunia, begitupun di Indonesia. Kebiasaan sehari-hari tentunya ada perubahan dari kebiasaan sebelumnya. Tentu menimbulkan implikasi pada beberapa pelayanan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan, seperti pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Berdampak juga pada kegiatan kesehatan ibu hamil, seperti adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil. Hal tersebut menyebabkan berbagai hal ketakutan pada ibu hamil. Yang paling dikhawatirkan ialah dapat menyebabkan adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang baru lahir. Tenang. Hal tersebut tentu ada solusinya, yaitu seperti pemberian EKIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi elektronik, atau pendidikan kesehatan secara online. Dengan menyelenggarakan kelas ibu hamil dengan telekomunikasi antara tenaga kesehatan dan ibu hamil menggunakan WhatsApp Group, dengan memanfaatkan mobile phone masing-masing sebagai medianya. Apabila belum mempunyai aplikasi WhatsApp, ibu dapat mengunduh terlebih dahulu. Ibu hamil, kami undang terlebih dahulu ke dalam WhatsApp Group untuk pemberian materi edukasi. Kami akan memberikan edukasi melalui poster. Oke, kita mulai sesi edukasi pertama. Yang pertama, EKIE mengenai pemeriksaan kehamilan atau antenatal care di era new normal. Bagaimana ya? Sekarang kan lagi pandemi, orang tidak boleh berkerumun dan harus menjaga jarak. Ya sekarang, ibu hamil hampir selama 2 bulan belum memeriksakan kembali kehamilannya. Pemeriksaan antenatal care ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, sehingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara wajar. Tenang. Sekarang moms bisa berkomunikasi melalui WhatsApp ataupun telepon kepada tenaga kesehatan di puskesmas mengenai kondisi kehamilannya masing-masing. Juga dianjurkan untuk mempelajari buku AIA milik masing-masing untuk mengidentifikasikan adanya tanda bahaya atau gangguan dalam kehamilannya. Dan jangan lupa segera menghubungi ibu bidan atau tenaga kesehatan terdekat dari rumahnya. Selain itu, moms bisa memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau dokter terdekat dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui WhatsApp untuk meminimalkan resiko dan pencegahan penularan COVID-19. Sesi kedua membahas mengenai pemenuhan kebutuhan gizi di era new normal dan tanda bahaya pada kehamilan. Demi suksesnya kehamilan, keadaan gizi ibu hamil selama pandemi ini harus mendapatkan tambahan protein, mineral, vitamin, dan juga energi. Ibu hamil sangat dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah dan makanan yang mengandung zat besi, seperti hati dan bayam. Ibu hamil yang kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap berbagai infeksi. Biasanya, selama kehamilan, gizi pada ibu hamil harus diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Gizi tambahan pada masa pandemi adalah kebutuhan gizi harian. Ibu hamil dianjurkan untuk makan pagi setiap hari. Bila moms mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dan dalam porsi kecil, tetapi sering. Ibu hamil harus mengetahui tanda bahaya pada kehamilan loh. Apa saja sih tandanya kalau ibu hamil sedang tidak sehat? 1.
muntah terus dan tidak mau makan. 2. Demam tinggi, menggigil, bahkan berkeringat. 3. Kaki, tangan, serta wajah menjadi bengkak atau sakit kepala disertai kejang. 4. Ibu hamil merasakan janinnya kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. 5. Terjadi pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. 6. Air ketuban keluar sebelum waktunya. 7. Terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan, bahkan gatal-gatal di daerah kemaluan. 8. Batuk selama lebih dari 2 minggu. 9. Jantung menjadi berdebar-debar dan nyeri di dada. 10. Diare berulang. 11. Sulit tidur dan cemas berlebihan. Ini terakhir, membahas mengenai imunisasi dan persiapan persalinan. Imunisasi untuk ibu hamil diperlukan karena ibu hamil beresiko mengalami infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi janin, seperti kelainan bawaan, keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, berikut imunisasi bagi ibu hamil. Imunisasi memberikan manfaat pada janin dan bayi yang baru lahir melalui transfer pasif kekebalan tubuh atau antibodi melalui plasenta atau ari-ari. Imunisasi juga dapat melindungi ibu hamil dari penyakit berbahaya akibat infeksi seperti tetanus, difteri, pertusis, pneumokokus, meningokokus, dan hepatitis. Imunisasi juga dapat mencegah ibu hamil terkena infeksi saluran pernafasan akibat dari virus influenza. Hal ini menjadi penting karena demam pada ibu hamil akibat infeksi, termasuk influenza, dapat menyebabkan gangguan pada hamil bahkan kecacatan. Persiapan melahirkan yang harus dilakukan, seperti memilih dokter dan rumah sakit, mempersiapkan barang yang perlu dibawa, mempersiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, dan keperluan dokumen lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Dan siapkan juga dokumen asuransi kesehatan seperti BPJS jika akan menggunakan asuransi. Selanjutnya, menanyakan kepada tenaga kesehatan tanggal perkiraan persalinan. Mempersiapkan seorang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Karena ditakutkan ibu hamil mengharuskan persalinan operasi sesar dan ibu saat dioperasi kehilangan banyak darah. Mengetahui berbagai cara melahirkan, seperti melahirkan normal, operasi sesar, dan waterbirth. Selanjutnya, berdiskusi dengan pasangan dan berkonsultasi dengan dokter.